Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 7 mau presentasi online mengenai perancangan input-output. Nah, perkenalan dulu, nama saya Arya Wijaya Kusuma. Saya Sabit Alifudin. Nama saya Fajar Habib Masruri. Ya, jadi kebetulan dapat yang satu kelompok 3 orang, gitu, Pak. Oke, jadi untuk penjelasan pertama dimulai dari teman saya, Sabit Alifudin. Silakan. Untuk judul kita yaitu perancangan input dan output. Untuk yang di materi pertama yaitu ada perancangan output. Tujuan dari perancangan output adalah mengubah data menjadi informasi yang berkualitas dan dapat digunakan. Lalu, informasi yang berkualitas dan dapat digunakan meliputi hal-hal berikut, yaitu ada accessibility, timeless, relevance, akurasi, usability. Macam-macam bentuk laporan. Bentuk laporan yang dihasilkan oleh sistem informasi yang berbentuk paling banyak digunakan adalah dalam bentuk tabel dan berbentuk grafik atau bagan. Dalam macam-macam bentuk laporan yaitu ada satu laporan hierarki. Laporan hierarki adalah laporan yang dibuat untuk masing-masing level manajemen untuk menerima informasi sesuatu dengan permintaan khusus tanpa memberikan detail tidak relevan. Para eksekutif akan menjadi tren kecenderungan dan pola dari laporan tersebut. Mereka ingin mengetahui apakah masing-masing bagian sudah mencapai tujuan. Yang berikut merupakan struktur organisasi apotik. Contohnya, yang pertama yaitu ada direktur apotik. Di bawahnya direktur apotik ada kepala pengelola apotik. Di bawahnya lagi ada sub-sub dari yaitu kasir, asisten apotik, bagian gudang, dan pembagian. Ada dua macam laporan hierarki, yaitu filter report dan responsibility report. Contoh dari filter report yaitu seperti ini, dashboard dari STMIC Bani Saleh. Yang kedua yaitu adalah laporan pembandingan data. Laporan ini dibuat untuk membuat manajer dan user lain dalam menyusun dua hal atau lebih item untuk menyusun kesamaan dan ketidaksamaan. Dengan perbandingan ini, user berada pada posisi terbaik untuk membuat keputusan yang rasional. Ada 3 macam laporan perbandingan data, yaitu ada horizontal report, vertical report, dan contour balance report. Berikut merupakan contoh horizontal report, yaitu bentuk tabel tersebut. Yang ketiga ada laporan untuk monitor variasi data. Laporan ini dibedakan menjadi variasi report dan ekspektasi report. Untuk variasi report yaitu laporan yang dibuat untuk membandingkan standar dengan hasil aktual yang diperoleh. Biasanya laporan ini dibuat sesuai dengan waktu atau selesainya sesuatu proses. Exception report yaitu laporan ini seperti variasi report, tetapi beberapa kuota atau batasan dibuat sesuatu proses atau aktivitas. Laporan ini dibuat hanya ketika beberapa proses atau aktivitas tidak sesuai dengan batasan atau kuota. Ya, selanjutnya, Arya. Iya, jadi yang poin kedua itu ada jenis-jenis grafik
Grafik merupakan suatu cara untuk mengilustrasikan informasi numerik yang dapat dipahami dengan cepat. Sangat berpengaruh untuk menampilkan informasi suatu data secara akurat untuk para penerima atau pengambilan keputusan. Jadi itu kalau di perancangan input-output, grafik itu dibuat sesuai data yang masuk gitu, sama pengolahannya gimana. Kalau data doang yang masuk di program, nanti diolahnya nggak sinkron, bisa-bisa outputnya itu kurang bagus gitu. Ntar ada contohnya di slide berikutnya. Grafik dibagi-bagi dalam beberapa kategori. Berdasarkan jenis informasi yang diinginkan, itu ada scatter graph atau scatter graph untuk menunjukkan tren suatu data. Terus ada line graph menggambarkan fluktuasi melalui waktu, apakah naik turun tinggi, rendah, atau stabil. Next. Terus ada bar graph menunjukkan proporsi atau hubungan kuantitas satu sama lain. Nah, yang tadi disebutin itu sampai bar graph itu biasanya yang paling sering. Di sini belum ada gambaran, nanti ada di slide terakhir biar kita ringkas terus dijelasin gitu. Nah, terus ada dua macam bar graph nih. Bar graph dibagi dua lagi. Tadi dulu. Bar graph. Ada dua macam bar graph, yaitu horizontal. Berarti yang horizontal bar graph yang horizontal ya. Horizontal yang gini. Membandingkan item yang berbeda pada waktu yang sama. Nah, vertical bar graph itu yang paling sering dipakai karena kita melihatnya biasanya lebih enak gitu. Sesuai sama portrait kan. Kalau horizontal kan biasanya buat landscape kayak gitu kan. Next. Operator. Terus ada sektor graph. Sektor graph tuh menggambarkan bagaimana membagi jumlah total. Ya, menggambarkan membagi jumlah total. Ada dua macam sektor graph, pie chart. Nah, pie chart juga banyak banget itu yang biasa kalau bulat ya ada diagram Venn ya. Pie chart merupakan suatu lingkaran yang terbagi dalam dua atau lebih segmen yang mempresentasikan suatu presentasi. Terus ada layer graph seperti line graph. Nah, kalau layer mungkin 3D-nya line graph gitu. Tapi area antara garis menunjukkan kuantitas dan menambah jumlah total. Coba di next lagi. Nah, ini satu lagi ada picture graph, maaf, menggunakan simbol-simbol atau icon-icon khusus sebagai pengganti bar setiap gambar menunjukkan kuantitas item yang diilustrasikan. Nah, ini kan contoh grafik. Jadi, yang tadi saya sebutin dijadiin satu aja di sini, ya kan? Nah, tadi kan ada banyak tuh, bentar. Saya lihat dulu scatter graph, line graph atau bar graph di contoh grafiknya ini punyanya dari Pusat Jakarta tentang virus corona. Nah, kalau lihat dari gambarnya yang jenis kelamin ODP, jenis kelamin PDP atau jenis kelamin positif, itu kan ada penjelasannya belum diketahui, laki-laki perempuan ada persenannya. Nah, itu tuh yang bentuknya donat ini yang warna hijau itu bentuk dari pie chart gitu. Berarti dia sektor graph karena yang tadi pie chart tuh merupakan suatu lingkaran yang terbagi dalam dua atau lebih segmen. Jadi yang hijau ini, yang hijaunya muda ini, berarti yang perempuan sekitar 49,31%. Dan yang hijaunya tua itu laki-laki. Berarti data yang masuk itu bakalan diolah di program terus ditampilkan ke pie chart ini. Ada jenis kelamin, ada jenis kelaminnya PDP yang kuning. Ini ada yang belum diketahui ya warna abu-abu nih, nggak tahu di kelaminnya apa. Nah, terus kalau scatter graph, line graph itu bisa dilihat dari yang bawah, ya kan? Kalau yang atas kan pembagian secara pie chart. Nah, kalau yang bawah itu udah line graph nih, secara horizontal juga bisa. Ini secara horizontal nih. Karena kita ngelihatnya kanan kiri bukan vertical graph. Kayak gitu. Jadi mungkin emang ada beberapa data yang dimunculin outputnya biar tergantung dari apa yang dimasuk apa variabelnya gitu, apa yang pengen dilihat. Semakin rumit, jadi dibuatnya juga semakin
semakin rumit juga gitu. Mungkin kalau yang nggak teliti bacanya agak susah kayak gitu di ininya. Kayak ini kan ada umur gender, ini line graph-nya ke arah horizontal gitu. Line graph, vertikal, udah layer graph, vertical graph. Nah ini kayak berhubung line graph-nya nggak mungkin pakai garis doang, jadi ini bentuknya adalah bar graph ya. Cuma bentuknya horizontal lah, ya gitu. Bisa dilihat di gambarnya. Jadi ini yang corona ya. Ini teman-teman bisa lihat juga yang sering mantauin atau yang sama sekali bodo amat. Oke, lanjut lagi. Operator. Nah, itu 1.3 pedoman perancangan laporan dan total output. Nah, ini yang paling penting soalnya buat ngolah suatu data itu kan data ada banyak macam nih. Ada kata-kata, ada angka, ada gambar, ada video dan lain sebagainya. Nah, mesin kan nggak tahu kalau dia itu bentuknya gambar gitu. Mesin itu cuma tahu 0 sama 1. Jadi pengaturan isi dari output secara langsung menentukan kemudahan dari output untuk dipahami dan dimengerti. Pengaturan tata output merupakan pekerjaan perancangan yang penting dan sangat diperlukan baik bagi pemakai sistem ataupun programmer. Jadi data itu jangan sampai yang bikinnya ngerti pas di output malah jadi acak-acak gitu. Atau malah jadi bagus, malah jadi dimengerti tapi isinya nggak benar kayak gitulah gitu. Coba lanjut Pak Operator. Nah, ini kebetulan kami ngambilnya dari pemrograman Java ya. Jadi ada apa namanya tuh? Ada pembelajaran yang semester lalu gitu disimpan kayak aplikasi sederhana lah, database perpustakaan gitu. Nah, ini bisa dilihat sini Pak di presentasinya teman-teman juga. Nah, kita kan misalkan mau nambah data buku nih di gambar ini. Nah, terus nama penulisnya misalkan Fajar Habib Masruri. Judul bukunya Belajar Memasang WiFi Sendiri. Penerbitnya Gramedia, tahun terbitnya 2017. Nah, ketika dimasukin, data yang Anda masukin kayak gini. Nah, itu primary key adalah. Nah, itu urutannya. Apakah Anda yakin gitu? Nah, kita mau nginput data, kayak gimana gitu kan? Ini kan ada data nih, mau diapain gitu. Yang penting tahu dulu datanya kayak apa. Oh, mau input database buku. Biasanya kalau buku maunya gimana sih gitu kan. Coba lanjut lagi. Mas Operator. Nah, ketika dia di-input, bakalan kayak gini kalau yang, nah itu ya di situ. Nah, iya benar itu, Bit. Bahkan kayak gini kalau yang bagian programmernya atau bagian development-nya gitu. Jadi kita harus tahu nih, ketika data itu di-input sama user atau administrator, kayak gimana bentuknya gitu. Biar pas kita buat, yang gunain tuh nggak bingung, kok ini datanya begini gitu kan. Ini yang tahu cuma programmer aja gitu. Maksudnya kita harus ngapain sih sama yang di-input itu gitu. Jadi bentuknya itu kayak garis satu kalimat terus diolah gitu. Sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan kayak gitu. Coba lanjut lagi, Pak Operator. Nah, ketika udah diolah, udah di-input sama administrator, abis itu kita lihat nih mau isinya kayak gimana atau pengen dilihat nih sama user gitu, sama yang mau lihat perpustakaan lewat aplikasi gitu. Terus di sini ada list. Nah, yang keluar adalah seperti ini. Nah, kebetulan di sini kita makainya table. Ya, makanya table, graphic table gitu. Mungkin ada yang tadi graphic table atau apa namanya? Metrik. Mungkin kalau metrik itu skalanya yang lebih tinggi gitu, yang kayak perusahaan itu mungkin pakainya matrix. Karena matrix kan lebih kompleks gitu. Jadi biasanya dia lebih pakai matrix atau table yang isinya table lagi kayak gitu. Nah, berhubung ini sederhana dengan contoh ya perancangan input dan output, jadi kita sesuai lah sama yang kita pernah kerjain ini kayak gini. Jadi ketika ada yang administrator input data terus mau dimunculin, akhirnya kita buatnya yang table yang banyak
banget digunain hingga saat ini gitu. Kan ada nama Fajar Habib Masruri kan di sini. Ada Kemal Yusuf, penulisnya Arya Wijaya sendiri, terus penerbitnya dan buku dan lain sebagainya. Kita bisa nyari tahu tahunnya atau judul bukunya gitu. Oke, untuk slide selanjutnya saya serahkan ke Mas Fajar Habib. Silakan, Mas Habib. Oke, terima kasih. Oke, yang selanjutnya yaitu perancangan input. Input yaitu mengawali dimulainya proses informasi. Input perlu direncanakan untuk mengkonversikan data mentah ke dalam informasi yang berguna. Oke, next. Nah, ada beberapa metode yang digunakan untuk mendapatkan data dan input data, yaitu yang pertama paper form yang digabungkan dengan layar data entry, yang kedua electronic form, direct entry device, codes minus natural language. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya yaitu faktor perancangan formulir kertas. Sebelum ke faktor perancangan formulir kertas, kita pahami dulu apa itu formulir kertas. Formulir kertas yaitu merupakan pembawa data fisik, kejadian berlangsung, transaksi terjadi, dan aksi diambil. Aktivitas ini menghasilkan data yang dapat diambil dan dimasukkan ke dalam sistem untuk diproses. Aktivitas pemasukan data dapat dilakukan dengan keying atau scanning. Nah, beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam merancang formulir kertas yaitu yang pertama, yaitu pemilihan kertas. Nah, beberapa faktor harus dipertimbangkan dalam pemilihan kertas ya, yaitu contohnya lama formulir atau penampilan dari formulir, banyak formulir, terus bagaimana penanganannya. Yang kedua yaitu ukuran kertas. Ukuran kertas, usahakan ukuran kertasnya yang digunakan berupa ukuran kertas yang standar ya dan banyak dijual. Jika kertas tidak standar, sebaiknya dibuat ukuran yang merupakan kelipatan yang tidak membuang kertas, seperti ukuran kertas standar dibagi 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang ketiga yaitu warna. Penggunaan warna membantu mengidentifikasi dengan cepat formulir yang dipergunakan. Warna yang baik adalah warna yang datanya mudah dibaca, terutama bila menggunakan karbon. Warna yang baik adalah warna yang cerah. Oke, selanjutnya yaitu judul formulir. Nah, formulir harus diberi judul untuk menunjukkan jenis dan kegunaannya. Judul dibuat sesingkat mungkin tetapi jelas, namun perusahaan juga perlu dicantumkan. Nomor 5 yaitu nomor urut formulir. Nomor dapat digunakan untuk menunjukkan keunikan, dapat diletakkan di pojok kiri bawah atau di bawah kanan. Nomor formulir ini dapat juga digunakan untuk menunjukkan sumber dan jenisnya. Selanjutnya yaitu spasi. Spasi adalah antar baris dan spasi antar karakter pada formulir harus diperhatikan, terutama bila formulir akan diisi dengan data yang dicetak dengan mesin. Selanjutnya yaitu pembagian area. Formulir harus dibentuk dengan pembagian area sedemikian rupa sehingga memudahkan dalam pengisian atau pencarian data. Pembagian area ini meliputi area judul, area halaman, area kontrol, area organisasi, area objek, area tubuh, area berita, area otorisasi, area jumlah, dan area nomor. Yang ke-9 yaitu caption. Caption merupakan kata-kata yang dicetak di formulir untuk menunjukkan siapa yang harus mengisi data dan apa yang harus diisikan. Yang terakhir yaitu instruksi dalam formulir. Formulir yang baik harus bersifat self-instruction, artinya harus berisi instruksi-instruksi yang jelas bagi pengisi untuk
menuliskan data tanpa harus bertanya lagi. Oke, next. Selanjutnya yaitu pengelolaan dan perancangan formulir elektronik. Dibagi ada 3, yaitu yang pertama pengelolaan formulir elektronik, yang kedua perancangan formulir elektronik, dan ketiga pemasukan data secara langsung. Pengelolaan formulir elektronik. Nah, sesudah formulir ini dirancang dan disetujui, formulir disimpan pada media magnetik atau media optikal dan dikirim ke workstation. Formulir elektronik ditampilkan pada layar workstation dan diisi oleh user melalui keyboard. Jika hard copy dari formulir elektronik ini diperlukan, dapat diakses dari database dan dihasilkan oleh printer. Yang kedua yaitu perancangan formulir elektronik. Untuk merancang formulir ini, kita mengambil data dari dokumen sumber dan kita harus mengikuti format dan dokumen sumber. Dengan formulir elektronik tidak dibutuhkan lagi dokumen sumber. Yang ketiga yaitu pemasukan data secara langsung. Komponen hardware yang biasanya digunakan untuk memasukkan data ke dalam formulir adalah keyboard. Keyboard merupakan alat untuk masuk ke dalam sistem informasi karena pemasukan data melalui keyboard bergantung pada keahlian dan kesalahan manusia. Hal ini tidak selalu menjadi cara yang paling efisien dan akurat untuk memasukkan data. Oke, next. Selanjutnya yaitu pengkodean input. Kode digunakan untuk tujuan mengklasifikasikan data, memasukkan data ke dalam komputer, dan untuk mengambil bermacam-macam informasi yang berhubungan dengannya. Kode dapat terdiri dari kumpulan angka, huruf, karakter. Misalnya ada seperti gambar di layar ya. Oke, next. Selanjutnya petunjuk pembuatan kode. Ada beberapa kemungkinan susunan angka, huruf, dan karakter-karakter khusus dapat dirancang ke dalam bentuk kode. Di dalam merancang suatu kode ada hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, satu, mudah diingat, yang kedua unik, yang ketiga fleksibel, yang keempat efisien, yang kelima konsisten, yang keenam sesuai standar, yang ketujuh menghindari spasi, yang kedelapan menghindari karakter yang mirip, dan yang terakhir yaitu panjang kode harus sama. Oke, thank you. Presentasi dari kelompok kami tentang perancangan input dan output. Mudah-mudahan dapat dipahami dan bermanfaat. Mohon maaf, ini bikin presentasinya lewat semua masing-masing. Karena bagian itu Mona. Arjen. Ini ditutup Mas Arya. Ya, jadi sekian dari penjelasan kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.